Saat kita menonton nanti, Ibu mau kalian menyimak video ini karena di hari kerja nanti Ibu akan bertanya. Ya, Ibu. Videonya. Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Dani. Ayah Dani sudah meninggal saat Dani masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Dani harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Dani jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Dani, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Dani? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Dani hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Dani berkata pada Dani, "Dani, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Dani yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bertumbuh. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis berurang. Ibu Dani hanya mengiyakan kepala sedih. Di ladang, Ibu Dani bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kening di bawahnya. Dia berdoa dalam hati, Ya Tuhan, tolonglah, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Dani pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Dani sama sekali tidak memasak. Dani yang melihat ibunya pulang malah marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Saya tidak makan. Dani, tadi bukan sudah menyuruhmu untuk memasak? Aku tidak mau, Bu. Dani meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Dani sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Dani,
ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasarnya becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong belikan deh, Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu.
Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Baik, setelah kita menonton video itu, Ibu berikan waktu kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Baik, dari video yang sudah kita tonton tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, jika sudah mengerti, Ibu mau bertanya. Tadi itu, siapakah nama tokoh perempuan di cerita Batu Menangis itu? Ibu Dani. Menurut kalian itu bagaimana sikap si Darmi? Sombong, tidak mau bekerja, suka benar, baiklah, jika semuanya sudah mengerti, di sini ada pesan dan moral dari cerita tersebut. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita juga tidak boleh sombong dan angkuh. Kita juga harus selalu rendah hati. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada yang belum paham? Sudah paham? Oke, karena semuanya sudah paham, kita akhiri pelajaran kita. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari pelajaran kita pada hari ini. Semuanya selamat siang. Siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Tamatlah sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.